Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas matematika kelas 7 sekolah menengah pertama ataupun madrasah sanawiyah. Halaman 75 sampai dengan 76 kurikulum merdeka. Halaman ini termasuk ke dalam bab 2 yaitu aljabar. Bagian yang kedua yaitu menyederhanakan bentuk aljabar, dan subbagian 1 yaitu bentuk aljabar linier. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 75. Katakanlah luas 3 persegi panjang pada gambar. Nyatakanlah luas 3 persegi panjang pada gambar di samping ini dengan menggunakan bentuk aljabar. Hitunglah selisih luas antara gambar 1 dan 2. Maka yang harus kita perhatikan adalah luas perseginya terlebih dahulu atau bangun yang ketiga. Dimana luasnya adalah 3 dikali A, itu sama dengan bentuk aljabarnya itu adalah 3A. Jadi perkaliannya dihilangkan, maka luas bangunannya adalah 3A. Untuk yang pertama, hitunglah selisih luas antara gambar di 1 dan 2. Berarti selisih luas. Selisih luasnya adalah gambar bangun 3 dikurangi gambar yang ke-1 ini. Maka luasnya adalah 3A, luas bangun yang yang ketiga dikurangi luas bangun yang pertama yaitu 7 dikali 1. Maka selisihnya adalah 3A dikurangi 7 sama dengan 3A ditambah, nah ini makanya negatif dikali positif adalah negatif ditambah negatif. Jadi 3A dikurangi 7 itu sama dengan 3A ditambah negatif 7. Maka suku-sukunya adalah 5A dan negatif 7. Jadi suku-sukunya yaitu 3A dan negatif 7. Sedangkan koefisien dari suku 3A, koefisien dari suku 3A adalah angka 3. Selanjutnya untuk selisih luas bangun 3 dan bangun 2. Maka perhatikan bangun 3 adalah 3A dikurangi bangun 2. Bangun 2 adalah 2 dikali A. Maka 3A dikurangi 2A. Jadi sama dengan 3A ditambah negatif 2A. Contoh yang pertama, negatif 2X dikurangi 5 sama dengan negatif 2X ditambah negatif 5. Maka suku-suku pada bentuk aljabar negatif 2X, negatif 5 adalah negatif 2X dan negatif 5. Jadi suku-sukunya adalah negatif 2X dan negatif 5. Koefisiennya dari X pada suku negatif 2X adalah negatif 2. Jadi koefisien X dari suku negatif 2X adalah 2. Kita mulai dengan soal yang pertama. Sebutkan suku-sukunya, tentukan koefisien dari huruf pada bentuk aljabar berikut ini. Kita mulai yang pertama. 5A dikurangi 20. 5A dikurangi 20 sama dengan 5A ditambah negatif 20. Maka suku-sukunya adalah 5A dan negatif 20. Sedangkan koefisien dari suku 5A adalah angka 5. Selanjutnya nomor 2. Negatif 9A ditambah 8. Perhatikan. Suku-sukunya adalah negatif 9A dan positif 8. Sedangkan koefisien dari suku negatif 9A adalah negatif 9, yaitu pada bagian bilangannya. Selanjutnya nomor 3. 4 dikurangi X. Suku-sukunya adalah 4 dan negatif X. Koefisiennya adalah, koefisien dari suku negatif X adalah negatif X itu sama dengan negatif 1X. Maka bilangannya adalah negatif 1. Jadi koefisien dari suku negatif X adalah negatif 1. Yang keempat, X per 2 ditambah 7. Maka suku-sukunya adalah X per 2 dan 7. Sedangkan koefisien dari
suku X per 2 adalah setengah. Setengah ini diperoleh dari mana? Di mana diperoleh dari X per 2 itu sama dengan 1 per 2X atau setengah X. Maka koefisiennya adalah 1 per 2 atau setengah. Selanjutnya soal nomor 2. Berdasarkan Q di atas, bandingkan luas 3 dengan luas 2 dan nyatakanlah selisih luas tersebut menggunakan bentuk aljabar. Sebutkan suku-sukunya. Untuk suku dengan huruf sebutkan koefisiennya. Perhatikan ini gambar yang tadi, di mana luas bangunan 3 adalah 3A. Nah, yang kita bandingkan adalah dengan yang bangun kedua. Berarti 3A dikurangi luas bangun yang kedua, yaitu 2 dikali A atau 2A. Maka 3A dikurangi 2A sama dengan 3A ditambah negatif 2A. Nah, ininya menjadi negatif 2A. Maka suku-sukunya adalah 3A dan negatif 2A. Sedangkan koefisiennya itu ada 2. Koefisien dari 3A adalah angka 3 dan koefisien dari negatif 2A adalah angka 2. Jadi ketika terdapat suku-suku dengan huruf yang sama seperti pada soal 2 di halaman 75, kita dapat menerapkan sifat distributif untuk menggabungkan suku-suku dengan huruf yang sama. Perhatikan, pada 3A dikurangi 2A itu sama dengan sifat distributif. Berarti 3 dikurangi A, 3 dikurangi 2, kemudian dikali dengan A. Maka hasilnya adalah 1A atau A. Perhatikan contohnya. Yang pertama, A ditambah 5A sama dengan 1 ditambah 5 dalam kurung ya. Kemudian dikalikan A. 1 ditambah 5 adalah 6. Maka hasilnya adalah 6A. Yang kedua, 4X dikurangi 6X sama dengan dalam kurung 4 dikurangi 6 kemudian dikalikan X. 4 dikurangi 6 adalah negatif 2X. Soal yang ketiga, sederhanakanlah 5X ditambah 2X. Maka yang pertama 5X ditambah 2X adalah, perhatikan dalam kurung 5 ditambah 2 kemudian dikalikan X. Jadi ini itu sama persamaannya dengan seperti ini. Maka 5 ditambah 2 adalah 7 kemudian dikalikan X, maka hasilnya adalah 7X. Yang kedua 9A dikurangi 6A sama dengan dalam kurung 9 dikurangi 6 kemudian dikalikan A. 9 dikurangi 6 hasilnya adalah 3. Kemudian dikalikan dengan A, maka hasilnya adalah 3A. Yang ketiga, negatif 7B ditambah B itu sama dengan negatif 7 ditambah 1. Nah, B itu sama dengan 1B, maka ditambah 1 kemudian dikalikan B. Negatif 7 ditambah 1 hasilnya adalah negatif 6 kemudian dikalikan B, maka hasilnya adalah negatif 6B. Selanjutnya soal nomor 4, negatif Y dikurangi 4Y itu sama dengan negatif 1 dikurangi negatif 4 kali Y. Ini negatif Y itu sama dengan negatif 1Y, maka itu negatif 1 dikurangi 4 dikali Y. Maka negatif 1 dikurangi negatif 4 adalah negatif 5Y. Nomor 5, 0,4X ditambah 0,6X. Maka hasilnya adalah dalam kurung 0,4 ditambah 0,6 X. 0,4 ditambah 0,6 hasilnya adalah 1. Jadi itu sama dengan 1X. 1X itu sama dengan X untuk bentuk aljabarnya. Dan nomor 6, 4 per 5A dikurangi 1 per 5A sama dengan dalam kurung 4 per 5 dikurangi 1 per 5 dikalikan A. 4 per 5 dikurangi 1 per 5 adalah 3 per 5. Maka hasilnya adalah 3 per 5A. Perhatikan pada contoh 3, 7A ditambah 5 dikurangi A dikurangi 8. Maka kita kalau untuk menghitung ini kita susun ulang huruf-hurufnya. Jadi yang sejenis yaitu yang mengandung huruf suku A gitu ya, 7A dan A itu kita satukan. Jadi 7A dikurangi A ditambah 5 kurangi 8. Nah, itu kita satukan dulu yang sukunya sama. Kemudian setelah itu kita gunakan sistem 4 distributif. 7A dikurangi A itu sama dengan 7 dikurangi 1 dikalikan A ditambah 5 dikurangi 8. 7 dikurangi 1 hasilnya adalah 6.
Maka hasilnya adalah 6A dikurangi 5 dikurangi 8, hasilnya adalah negatif 3. Jadi 6A kurangi 3. Kita bahas soal yang keempat. Sederhanakanlah 4X ditambah 7 ditambah 5X ditambah 8. Kita samakan dulu yang sukunya sama, yaitu X. Dimana 4X dengan 5X itu kan sukunya sama. Maka 4X ditambah 5X kemudian ditambah 7 ditambah 8. Kita gunakan sifat distributif untuk yang 4X ditambah 5X, yaitu dalam kurung 4 ditambah 5 kemudian dikali X ditambah 7 ditambah 8. 4 ditambah 5 hasilnya adalah 9, maka hasilnya adalah 9X kemudian ditambahkan 7 ditambah 8 adalah hasilnya 15. Maka persamaannya menjadi 9X ditambah 15. Yang kedua, ini yang ketiga nih. Maaf, ini yang ketiga dulu kita bahas. 2X dikurangi 12 dikurangi 6X ditambah 15. Jadi yang sukunya sama kita satukan, dimana 2X, nah ini dikurangi 6X dikurangi 12 ditambah 15. Kita gunakan sistem distributif, yaitu dalam kurung 2 dikurangi 6 kemudian dikalikan X dikurangi 12 ditambah 15. 2 dikurangi 6 hasilnya adalah negatif 4 dikalikan X kemudian ditambah negatif 12 ditambah 15 hasilnya adalah positif 3, maka negatif 4X ditambah 3. Selanjutnya soal nomor 2. Ini terbalik nih, nomor 2 dengan nomor 3 terbalik. Selanjutnya 3A ditambah 5 ditambah 9A dikurangi 2. Saya satukan dulu yang sejenis ya. Jadi negatif 3A ditambah 9A ditambah 5 di negatif 2 dikurangi 2. Nah, negatif 3A ditambah 9A itu sama dengan negatif dalam kurung negatif 3 ditambah 9 kemudian dikalikan A tambah 5 dikurangi 2. Ini A lah, ini bukan 9, ini adalah A. Negatif 3 ditambah 9 hasilnya adalah 6. A kemudian ditambah 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 5 dikurangi 2 hasilnya adalah 3, maka 6A ditambah 3. Ini salah penulisan nih, huruf angka 9 ini bukan 9 tapi A. Kemudian yang keempat, negatif A ditambah 2 dikurangi 3 dikurangi 8A. Maka kita satukan dulu suku-sukunya yang sejenis. Negatif A dikurangi 8A sejenis, kemudian ditambah 2 dikurangi 3. Kita gunakan sistem distributif. Untuk yang negatif A dikurangi 8A sama dengan negatif 1 dikurangi 8 dikalikan A ditambah 2 dikurangi 3. Maka hasilnya adalah negatif 9A dikurangi 1. Jadi suku yang dinyatakan sebagai hasil kali satu huruf dan bilangan positif atau negatif seperti 2X atau min 8A disebut suku linier. Sekarang soal yang kelima, manakah yang merupakan bentuk aljabar linier? Nah, perhatikan tadi konsepnya. Jadi yang bentuk linier itu adalah yang negatif 8X, yaitu A plus C 2A ditambah 8 dan 2 per A 2 per 5A dikurangi 7. Ini adalah bentuk aljabar linier. Sedangkan X kuadrat ditambah 1 itu bukan bentuk aljabar linier. Itu sesuai dengan definisi yang di atas. Demikianlah video pembahasan untuk matematika halaman 75 dan 76. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.